there's always no one man show menurut aku. I always believe that if you want to go forward, you have to go with together gitu. Nggak bisa selalu untuk mengutamakan dirinya. Nah itu yang terjadi di Sana Studio, di Sana Kit & Kin. Kita selalu berpikir sebagai entity, kita selalu berpikir sebagai family, kita selalu menomorsatukan klien-klien kita atau komunitas kita yang sudah bertahun-tahun selalu bersama. Hai guys, perkenalkan saya adalah Adianti Reksoprojo, Prenatal and Postnatal Trainer Certified dan juga salah satu bagian dari APKI, dan saya juga co-founder dari tempat yang pada saat ini kita berada, yaitu Sana Kit & Kin. Di mana di Sana Kit & Kin ini kita memang mengkhususkan platform atau studio kita untuk membuka tangan kita dengan lebar dan juga menerima bahwa sebenarnya kita fokuskan studio kita lebih untuk ke prenatal dan postnatal. Walaupun sebenarnya di gym ini kita juga terbuka untuk siapapun. Kalau boleh cerita sedikit, Sana Kit & Kin juga sebenarnya baru lahir sebelum pandemi ya. Dia sekitar 2018. Sana Kit & Kin sendiri adalah bagian dari Sana Studio. Teman-teman pasti udah tahu kan Sana Studio itu siapa. Jadi ini sebenarnya aku adalah bisa dibilang penambahan keluarga baru dari Sana Studio, di mana kita mengkhususkan diri service yang diadakan di Sana Kit & Kin untuk prenatal dan postnatal. Although kita terbuka untuk siapapun. Nah, Sana Kit & Kin sendiri memang waktu itu kita baru buka 2018 ya, terus nggak berapa lama, habis itu ada pandemi, di mana kita mau nggak mau harus mengencangkan ikat pinggang kita. Jadi pada saat itu Sana Studio sebenarnya udah ada 3 branch, di mana waktu itu ada di Panglima Polim, satu lagi di Kemang, which is itu yang Sana Kit & Kin, dan juga di tempat ini sekarang kita berada, yaitu di Cipete Raya, di Gedung Debuya, lantai 2 lebih tepatnya. Nah, ketika pandemi hits, kita mau nggak mau harus merelakan ya 2 dari 3 tempat yang sudah kita bikin bersama-sama, sudah menjadikan rumah kita bersama di sini, dan akhirnya bertahan di tempat ini, di mana kita akhirnya Sana Kit & Kin dan Sana Studio dilebur menjadi satu, dengan ada bagian di mana ada free weights atau gym yang kita lagi berdiri bersama-sama di sini, dan juga ada kelas-kelas yang seperti Sana Studio biasanya dan Sana Kit & Kin biasanya. Kurang lebih seperti itu sih perjalanan Sana Kit & Kin. Challenging journey, tapi aku nggak bisa habis-habis bersyukur bahwa sebenarnya fisik dari sebuah studio atau sebuah gym itu adalah hanya sebuah fisik. Sebenarnya yang di hati itu yang paling tepat. Nah, kalau kita mempunyai komunitas yang baik, kita memiliki relasi dengan komunitas yang baik, kita tahu bahwa service yang diidam-idamkan oleh komunitas kita itu apa, kita bisa berpegang teguh. It doesn't matter where you are, mau branch-nya ada 3, mau branch-nya dari 10 jadi 1. Kalau kita tetap mengutamakan service kepada komunitas kita dan kita mempunyai relasi yang baik dengan komunitas kita, insya Allah sebenarnya baik-baik saja sih gitu. Walaupun challenge itu tetap ada. Menurut aku industri fitness udah berubah. Bisa dibilang hampir cukup banyak ya perubahan dari waktu zamannya pre-pandemic dan juga akhirnya jadi pandemic. Dimana di pandemi ini kita bersama partner-partner aku dan tim aku juga yang menurut aku kita cukup solid, tempatkan di posisi di mana kita harus tetap berkarya dengan limitasi-limitasi dari pandemi yang ada gitu. Jadi mau nggak mau waktu itu di tahun 2020 awal, di mana kita tiba-tiba harus tutup semua gerai, kita nggak ada pendapatan, tapi kita selalu berpikir gimana caranya supaya trainer-trainer kita, dan kebetulan karena kita punya 3 tempat, trainer kita itu nggak sedikit, kita mempunyai kurang lebih 30 trainer yang harus kita pikirkan keberlangsungannya di mana ketika di pandemi tersebut. Jadi kalau bisa boleh diceritain sih, Sana Studio adalah salah satu studio yang paling pertama membuka untuk online training, di mana juga Sana Kit & Kin salah satu tempat yang pertama kali akhirnya kita juga bilang ya udah private training juga bisa lewat Zoom training. Jadi akhirnya kita bisa tuh prolong. Ada pada masanya di mana kita benar-benar nggak bisa ketemu satu sama lain. Kelas kita itu bisa sampai ratusan gitu, apalagi kelasnya Laila Munaf ya, kelasnya Zumba. Kelas online untuk prenatal postnatal aku juga waktu itu sempat sampai hampir 30-an. Jadi kebayang gak sih dimana semua orang berpikir mereka harus sehat, ya kita berusaha tap into the market, dan ternyata setelah akhirnya pandemi kita mempunyai klien-klien yang di luar Jakarta, malah kita punya klien-klien yang di luar Indonesia. So I guess kita tuh nggak pernah melihat sesuatu masalah menjadi sebuah masalah yang buruk.
kita harus selalu yakin dengan kerjasama dan always sure bahwa sebenarnya when you have a platform, when you have a family, when you have a community, you're not alone. Selalu ada beberapa kepala yang bisa kita bertukar pikiran, dan di Sana Studio dan Sana Kitenkin kita selalu berusaha untuk mendengarkan trainer-trainer kita, dan juga kita selalu berpikir yang terbaik bagaimana caranya selalu untuk bisa menjaga relasi dengan komunitas. Karena gimana pun juga sebuah sasana olahraga kalau nggak ada komunitasnya kayaknya nggak akan bisa berlangsung deh. There's always no one man show menurut aku. I always believe that if you want to go forward, you have to go with together gitu. Nggak bisa selalu untuk mengutamakan dirinya. Nah itu yang terjadi di Sana Studio, di Sana Kitenkin kita selalu berpikir sebagai entity, kita selalu berpikir sebagai family, kita selalu menomorsatukan klien-klien kita atau komunitas kita yang sudah bertahun-tahun selalu bersama. Itu sih sebenarnya cerita Sana Studio. Post pandemic bukan berarti, ya kita bisa bilang post pandemic sekarang, bukan berarti sekarang udah lepas dari challenge-nya. No, sekarang malah kita challenge-nya lebih banyak lagi menurut aku. Kita nggak bisa selalu mengandalkan bahwa orang akan selalu datang dan yang lain-lain, tapi kita harus selalu bergelut dengan gimana caranya berkarya lebih baru lagi, lebih banyak lagi, dan menurut aku jangan stop untuk selalu mencari informasi baru, knowledge baru, pelajaran baru, bahwa fitness knowledge atau fitness industry is always dynamic. Semua informasi akan selalu ada baru. Semua olahraga itu pasti akan ada bisa dibilang cara baru. Mungkin itu bisa nggak sama kita, tapi menurut aku dari semua metode fitness menurut aku semua mempunyai garis merah, hanya saja caranya gimana. Ibaratnya banyak jalan menuju Roma gitu, jadi kita sama-sama mempunyai target yang sama tapi mungkin dari angle-angle yang berbeda. Itu sih yang selalu aku berusaha bersama tim di sini, bersama partner-partner aku, bersama coach-coach aku. Kita selalu berusaha untuk selalu terbuka. Itu sih. Ceritanya panjang ya. Terima kasih.